Selamat malam. Jadi kali ini saya akan membahas kenapa sih usaha ini bisa bangkrut. Ya, terlepas dari dulu pengalaman saya, pernah orang tua juga menjalani usaha dan saya juga pernah membuka sebuah kedai juga tidak berhasil gitu ya. Langsung saja, jadi faktor usaha itu kenapa bisa bangkrut itu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kali ini saya akan bahas dulu yang faktor internal, karena faktor terbesar dari usaha tersebut ya dari faktor internal dari diri kita sendiri gitu ya. Dan kali ini saya akan bahas faktor internal karena menjalani sebuah usaha atau membuka sebuah usaha itu faktor terbesarnya itu ada pada diri kita sendiri gitu ya. Dan setelah kita menjalaninya itu kita bakal ngerti, dan banyak beberapa contoh usaha temen atau dulu partner saya yang bangkrut karena dari faktor internal tersebut gitu ya. Antara lain yaitu kadang kurangnya manajemen uang gitu ya. Jadi di situ nggak tertata, manajemen uangnya nggak tertata dengan bagus sehingga berpengaruh ke eksternal. Nah, eksternalnya apa ya? Kayak karyawannya tidak terbayarkan dengan penuh, terus pelayanannya gitu ya. Jadi kita nyari karyawan yang seadanya, nggak sesuai dengan kompetennya, dengan bidangnya gitu ya. Nah, itu dari faktor internal, faktor keuangan gitu ya. Nah, dari faktor ini nanti bisa menjalar ke faktor lain, yaitu kayak mungkin dari sistem penggajian, paymentnya gitu ya. Kadang kita sudah sholat 5 waktu, terus kita berdoa minta sedekah banyak gitu ya, tapi kita nggak sadar kalau kita ke karyawan itu sikapnya gimana, ke sesama partner itu sikapnya gimana. Kayak seperti tadi yang payment gitu ya, ini tuh payment itu masalah sepele tapi riskan. Jadi kalian yang punya usaha atau sedang merintis usaha dibiasakan membayar freelance partner atau karyawan kalian itu dengan tepat waktu. Jangan menunda-nunda, jangan molor gitu ya, karena karyawan kalian, freelance partner kalian itu sudah bekerja keras, sudah menyisihkan waktu, luang waktu dan tenaganya gitu ya. Jadi merupakan sebuah kesulitan kalau kalian itu tidak membayar penuh karyawan kalian. Jika ada yang bertanya lah, uangnya dari mana sedangkan usaha kita lah sedang sepi. Nah, itu menjadi sebuah tanggung jawab kalian yang membuka usaha gitu ya. Bukan tanggung jawab si karyawan hanya bekerja mencari duit gitu ya, mencari rezeki gitu lah. Ya, sebisa mungkin kalian itu ya apalah yang kalian punya kalian bisa jual untuk membayar karyawan kalian gitu ya. Kalian harus berkorban. Karena apa? Karyawan itu ikut kalian itu dia mempertaruhkan segala tenaga dan waktunya dengan harapan ada gaji dari kalian gitu ya. Dia udah meninggalkan rumah, udah meninggalkan mungkin yang punya anak, istri gitu ya. Nah, dengan kalian nggak membayar si karyawan atau partner kalian itu merupakan sebuah kesulitan itu ya. Jangan beralasan belum dibayar si vendor A, belum dibayar ini itu urusan kalian dengan vendor atasan gitu ya. Jadi karyawan nggak berhak kena imbasnya gitu ya. Ya, kalian urusannya itu payment, gaji itu harus tepat waktu. Nah, biasanya hal-hal ini itu disepelekan oleh vendor, oleh mungkin bos-bos ya yang mempunyai usaha
maka dari itu disitulah letak kehancuran usaha kalian. Soalnya beberapa saya punya partner, punya ya temen yang mungkin dengar dari cerita si A si B, emang paymentnya susah gitu ya. Jadi orang udah bekerja, udah capek-capek tapi nggak dibayar. Nah itu rasanya gimana? Karena jika payment kalian lancar ke karyawan, maka si karyawan tersebut itu akan mendoakan usaha kalian gitu ya, agar ramai dan ya dapat feedback yang bagus gitu. Nah itu faktor internal yang sepele tapi bisa bikin ruwet, bikin hancur usaha kalian gitu ya. Nah itu harus digarisbawahi, payment ya, payment itu harus tepat waktu. Bicara payment, dulu saya juga pernah punya usaha ketika sedang crowded, sedang turun down ya. Ya gimana caranya saya bayar karyawan tersebut, entah itu jual handphone, entah itu jual motor gitu ya, gadein apa gitu ya, yang penting karyawan bisa gajian gitu. Jangan sepelekan karyawan, pokoknya itu hal yang sangat fatal. Jadi ya itu, kalian lihat aja orang-orang yang sering menyepelekan karyawan itu, maka usahanya itu nggak akan bertahan lama atau nggak akan bisa maju gitu ya. Kenapa saya bahas ini? Karena ini merupakan masalah yang sangat-sangat banyak dialami oleh orang mengenai payment gitu. Selain payment yang tepat waktu itu, ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternalnya seperti mencari karyawan yang berkompeten gitu ya, ya ada trik-trik iklan dan lain sebagainya gitu, biar usaha kalian itu maju. Tapi nanti akan saya bahas dan kulik lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi pembahasan kali ini cukup yang tadi di garis bawah, yaitu payment itu harus kalian clearin, jangan sampai nggak clear gitu ya, biar usaha kalian itu lancar. Oke, terima kasih, selamat malam.